Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini mari kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 28 sampai dengan 30 di bagian kedua ini, yaitu yang berjudul muwalah atau loyalitas kepada orang kafir dan peringatan terhadap hari kiamat. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa al-muwalat sama dengan al-wala atau loyalitas, cinta kasih. Itu adalah merupakan tuntutan atau konsekuensi dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. La ilaha adalah mengandung konsekuensi al-bara, kita berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah, dari orang-orang kafir, dari segala pemahaman dan apa yang menjadi tradisi mereka. Kemudian illallah adalah al-isbat atau al-wala, kita tetapkan segala bentuk sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah contoh bagaimana al-wala dan al-bara yang dimiliki oleh generasi pertama, yaitu para sahabat, di mana pada saat terjadinya perang Tabuk, yaitu perang yang berat, Yaumul Asrah, terjadi pada bulan Rajab sampai dengan menjelang Ramadan tahun 9 Hijriah. Ini merupakan ujian yang berat bagi kaum muslimin. Nah, ada di antara sahabat yang tanpa udzur tidak ikut berangkat ke perang Tabuk, yang disebutkan, diabadikan di surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala tsalasatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang tidak ikut berperang, hatta idza taqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai-sampai bumi yang mereka injak ini menjadi sempit karena mereka diberikan hukuman oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain, yaitu tidak disapa, tidak ditegur, ya. Itu sebagai hukuman atas 3 orang ini, yaitu yang pertama Ka'ab bin Malik, kemudian yang kedua adalah Hilal bin Umayyah, yang ketiga Murarah bin Ar-Rabi'. Nah, Hilal dan Murarah ini usianya sudah tua, ya, sehingga relatif berdiam diri di rumah, walaupun istrinya masing-masing juga tidak boleh bertegur sapa kepada suaminya ini. Nah, adapun Ka'ab bin Malik ini masih muda, masih mobilitasnya ke sana kemari, jadi dia merasa sangat terpukul dengan al-hajar ataupun pengasingan yang dilakukan oleh teman-temannya, oleh para sahabat yang lain. Tidak ditegur, tidak disapa, bertanya juga tidak dijawab. Pokoknya merasa terhimpit kehidupannya ini. Nah, dalam kondisi yang seperti itulah tiba-tiba ada surat yang dikirim oleh Raja Ghassan, yang inti surat itu adalah memberikan tawaran jabatan yang menarik untuk Ka'ab bin Malik apabila mau bergabung dengan sana, dengan kerajaan Ghassan. Nah, ini ujian
loyalitas seorang sahabat Ka'ab bin Malik ini ketika dijauhi oleh kawan-kawannya dan tidak tahu sampai sebatas berapa lama, ketika diasingkan, ketika tidak dihiraukan oleh seluruh kawannya, oleh Rasul sendiri juga. Nah, pada saat itu ada tawaran yang menarik dari Raja Ghassan untuk mendapatkan jabatan yang tinggi di kerajaannya sana. Nah, tapi ternyata oleh Ka'ab bin Malik tawaran ini tidak direspon. Bahkan surat yang diterima itu langsung disobek-sobek dan dia mengatakan ini adalah musibah. Ini tawaran dunia yang dia tidak inginkan, dan dia menyatakan diri tetap memberikan loyalitasnya, walaknya, mewalahnya kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu adalah contoh di antara sekian banyak bagaimana figur, ya, potret para sahabat yang menjadi qudwah, contoh bagi kita semuanya. Baiklah jemaah sekalian, sudah kita bahas tentang mufradat lughawiyah, kemudian juga tentang sababun nuzul, ya. Kemudian juga tentang persesuaian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, juga sebagian tentang tafsir dan penjelasan tentang ayat ini. Kita akan lanjutkan bahwasanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, yaitu kecuali jika ditakutkan dirinya tertimpa sesuatu dari mereka yang wajib hukumnya, menjaga diri dari sesuatu tersebut, misalnya akan dibunuh, ya, maka boleh baginya untuk bermualah kepada mereka secara zahir saja, ya, karena mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, ya. Satu dzari'ah, menghindari madarat. Tarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindari hal yang rusak atau yang mengandung bahaya lebih didahulukan daripada yang mengandung kemaslahatan. Jika bermualah seperti ini dibolehkan, maka harus bertujuan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, dan hal ini hanya berlaku ketika dalam keadaan darurat, sebagaimana yang sudah kita ceritakan pada kasus Ammar bin Yasir. Dia terpaksa mengatakan kata-kata kufur, memuji kepada berhala Hubal untuk menyelamatkan nyawanya, karena orang tuanya sudah meninggal, dibunuh oleh orang-orang kafir, sementara dia memiliki masa depan yang masih panjang, usianya masih muda untuk membela Islam, ya. Jadi seolah-olah kufur secara zahir, tetapi hatinya masih tenang dalam keadaan iman. Maka hal ini diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah memperingatkan kepada kalian akan siksanya, yaitu dengan kata-kata nafsahu, siksaannya, siksaan Allah Ta'ala atau dirinya. Di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa ancaman tersebut datangnya dari Allah, bahwa Dia kuasa untuk merealisasikannya dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Hal ini mengandung penegasan akan ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang melanggar. Hanya kepada Allah tempat kembali seluruh makhluk, dan mereka akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Kemudian Allah menegaskan akan keluasan ilmunya terhadap seluruh makhluk. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian atau menampakkannya, maka sama saja Allah pasti mengetahuinya dan akan memberi balasan yang setimpal. Allah Maha tahu segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan di antaranya adalah senang dan sikap memihak kepada orang-orang kafir atau sebaliknya menjauhi mereka. Jadi ini juga peringatan, ya, kepada kita semuanya, bahwasanya dalam Islam ini yang diutamakan adalah amal-amal hati. A'malul qulub a'dhamu min a'malil jawarih. Amal-amal yang dilakukan oleh hati itu lebih utama, lebih agung daripada amal-amal secara fisik.
apakah itu amal kebaikan atau keburukan? Itu a'dzam ya, lebih utama, lebih afdol. Ya, misalnya ya, dalam hal niat ya. Niat itu kan a'malul qalbi ya, amalul qalbi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal kita itu mendapatkan pahala atau dosa tergantung niatnya. Orang memberikan sumbangan besar ke salah satu masjid, kalau niatnya lillahi ta'ala maka pahalanya besar. Tapi kalau niatnya riya, ya dosanya juga berat. Itulah ya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh hati kita, diantaranya berupa niat, keikhlasan itu adalah perbuatan hati, itu lebih utama daripada perbuatan secara fisik. Walaupun infak yang besar dengan dibarengi riya itu hilang, ya, tidak ada pahalanya. Tapi kalaupun kecil dengan ikhlas, insya Allah tetap abadi ya. Yang bagus adalah besar dan ikhlas, itu idealnya. Tapi kalau nggak bisa besar maka kecil itu. Jadi amal walaupun itu kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh hati itu lebih utama. Kalau amal-amal baik, ibadahnya hati adalah khauf ya. Kita takut kepada Allah, kita roja berharap kepada Allah, kita mahabbah cinta ya, kepada Allah atau karena Allah. Kita juga ridho ya, ridho dengan musibah yang kita dapatkan. Jadi kalau kita memiliki ridho, kesabaran pada saat menerima musibah, maka setiap detiknya itu terhitung pahala. Ibarat kalau zaman dulu ada taksi, ada argometernya itu ya. Tiap detik, tiap menitnya pada saat kita ridho mendapatkan musibah apapun, itu pahalanya mengalir ke kita. Tidak kalah dengan orang yang sholat, orang yang melakukan ibadah fisik. Kita ibadahnya hati saja dengan ridho terhadap musibah yang kita dapatkan, itu terus mengalir pahala untuk kita. Nah, itulah amal hati yang luar biasa. Kebalikannya, kalau amal hati itu kaitannya dengan dosa, yaitu penyakit-penyakit hati, ada hasad, ada dengki, ada iri, ada suudzon, ada buruk sangka kepada orang lain, ada nifak. Nifak ini yang lebih berat adalah nifak i'tiqadi, kaitannya dengan hati. Kalau nifak amali itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Apabila dia berkata bohong, janji suka ingkar, berkhianat dia kalau dipercaya suka khianat, itu nifak amali. Tidak sampai menjadikan seorang muslim kafir. Tapi kalau nifak i'tiqadi itu perbuatan hati. Dia sholat seperti kaum muslimin, puasa, haji seperti kaum muslimin, tapi batinnya menyimpan kebencian kepada Islam, menyimpan kekafiran. Nah, itu menjadi kafir orang itu ya. Nifak yang akbar, nifak yang berat seperti itu. Nah, itulah ya, perbuatan hati ini perlu untuk kita waspadai bersama. Allah Maha Kuasa untuk menyiksa kalian. Oleh karena itu jangan sampai kalian melanggar larangan-larangannya. Karena segala bentuk kemaksiatan, baik yang tampak maupun tersembunyi, semua itu dilihat dan diketahui oleh Allah Ta'ala. Tadi sudah disebutkan ya, keterangan sebelumnya di akhir Al-Baqarah juga sering kita baca, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Waspada dan berhati-hatilah kalian terhadap hari akhirat, di mana setiap jiwa pasti akan mendapati semua amal perbuatan, baik yang dilakukannya di dunia, ditampakkan dan dihadirkan ke hadapannya, sehingga ia akan merasa senang dan akan mendapatkan kebahagiaan serta kenikmatan atas amal perbuatan baiknya tersebut. Begitu juga halnya dengan amal perbuatan jelek, baik yang kecil maupun yang besar, juga dihadirkan di hadapannya, sehingga ia merasa bersedih, menyesal dan sangat ingin seandainya antara dirinya dan amal perbuatannya ada jarak yang sangat jauh seperti jarak antara timur dan barat. Penyesalan saat itu tidak ada manfaatnya, walaupun satu
hari, 1 jam, 1 detik tidak bisa dikembalikan ke dunia. Berikutnya adalah kemudian Allah Ta'ala menguatkan dan menegaskan kembali peringatannya. Allah Ta'ala memperingatkan kalian akan siksa dan murkanya dikarenakan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalian harus selalu menguatkan sisi kebaikan di atas sisi kejelekan, yaitu dengan memberikan peringatan seperti ini. Berarti Allah Ta'ala sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Karena Allah telah memberikan peringatan kepada mereka terhadap akibat perbuatan mereka, serta memberitahukan kepada mereka tentang balasan dan nasib mereka jika masih saja melanggar larangannya. Ini sekaligus menolak tuduhan atau syubhat yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok Islam, bahwasanya ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia itu sudah ditentukan takdirnya masing-masing. Ada orang yang ditentukan untuk beramal baik, ada yang ditentukan untuk beramal buruk. Nah, pada saat orang itu melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan dan dosa, itu berarti kan taat kepada takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan dia menjadi orang buruk dan dia mengikutinya. Tetapi mengapa Allah memasukkan orang ini ke neraka? Itu syubhat ya. Berarti Allah kan tidak adil. Nah, itu syubhat. Ya, jawabannya seperti ini. Bahwasanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sudah sering kita mendengarkan, saya juga sering dan para ustadz, para mubalik sudah menyampaikan ya tentang posisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wasatiyah, pertengahan dalam bab af'alullah dan af'alun nas ya. Antara perbuatan Allah dan manusia ini posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara madhab ekstrim sebelah dan sebelahnya. Saya nggak menyebut kanan kiri ya, kalau identik kanan kan identik dengan hal yang baik ya, kalau kiri identik yang buruk. Nah, ini kedua-duanya sesat, yaitu madhab Jabariyah yang mengatakan manusia itu terpaksa, majbur, manusia makhluk yang majbur, manusia terpaksa mengikuti aturan Allah Ta'ala, manusia tidak punya kehendak sama sekali, seperti boneka, seperti bambu yang tidak bergerak ya, semuanya tidak ada kehendak manusia sama sekali. Nah, jadi orang-orang yang berpandangan Allah tidak adil dengan memasukkan manusia ke neraka yang berbuat dosa tadi, itu lebih mengarah ke aliran Jabariyah ini. Nah, jadi dia protes. Allah kan sudah mentakdirkan, kenapa Allah menyiksa dia? Nah, Allah nggak adil. Nah, seperti itu, ke arah sana. Qadariyah kebalikannya, manusia punya masyiah, punya kehendak 100%. Tidak ada campur tangan takdir Allah sama sekali. Nah, dua-duanya sama-sama ekstrim. Kita manusia Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya pengikut aswaja, ini pertengahan. Di satu saat manusia adalah makhluk yang majbur, yang mujbar, yang terpaksa, tidak bisa memilih. Saat yang lain manusia makhluk yang mukhayyar, punya pilihan. Perbuatan amal soleh dan perbuatan maksiat ini kita berposisi sebagai makhluk mukhayyar. Antara iman dan kufur itu kita berposisi sebagai makhluk mukhayyar, bukan makhluk yang mujbar. Ini jangan salah paham ya. Kalau yang kita sebutkan syubhat tadi memposisikan bahwasanya iman dan kufur itu adalah kita tidak bisa memilih. Dalam hal ini Allah sudah memberikan pilihan kepada hambanya. Seperti kita berada di pertigaan yang kanan menuju ke istana yang bagus, taman yang indah, banyak makanan, banyak kesenangan di sana, kebahagiaan. Yang kiri menuju ke jurang, ke tempat yang menyeramkan. Tapi ternyata kita masih memilih ke kiri. Kita punya pilihan, punya otak, punya akal untuk berpikir, tapi masih kita pilih yang kiri. Maka jangan salahkan rambu-rambunya ya. Kita salahkan diri kita sendiri.
Begitu pula orang yang memilih perbuatan maksiat, perbuatan dosa, padahal sudah diberikan ancaman-ancaman. Allah sudah memberitahukan kepada kita semuanya, kalau memilih kemaksiatan, dosa akan masuk neraka. Kalau memilih amal soleh dan kebaikan masuk surga, kita tetap saja masuk atau memilih yang masuk neraka, maka jangan salahkan Allah ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Inna a'tadna lidzalimina nar. Tapi ancamannya apa? Kami sediakan untuk orang-orang yang zalim itu neraka yang menyala-nyala, panasnya amat sangat. Ketika kita memilih ke kiri, ke neraka, ya jangan salahkan Allah Ta'ala. Hasan al-Basri berkata, di antara bentuk kasih sayang Allah terhadap para hambanya adalah dengan memberikan peringatan kepada mereka terhadap siksanya, memberitahukan kepada mereka tentang kesempurnaan dan kemutlakan ilmu dan kekuasaannya. Karena jika mereka mengetahui hal ini, maka hal ini akan mendorong mereka untuk berusaha meraih ridhonya dan menjauhi murkanya. Intinya kita harus memiliki ma'rifatullah dengan ma'rifah yang tepat, pengetahuan yang tepat, kekuasaan Allah, sifat-sifatnya yang tinggi, nama-namanya yang indah, kita ketahui supaya kita tepat dalam memposisikan, dalam beribadah kepada Allah itu sesuai dengan perintahnya. Berikutnya adalah pembahasan tentang fikul ahkam, fikul haya awil ahkam, fikih kehidupan atau tentang hukum-hukum. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, yaitu penjelasan dari ayat 28. Ayat ini menjelaskan tentang larangan menaruh kepercayaan kepada kaum kafir, lebih mengandalkan mereka di dalam urusan umum. Misalnya menjadi mata-mata orang kafir, memberitahukan kepada mereka tentang rahasia kaum muslimin yang berkaitan dengan masalah agama dan menjadikan mereka para pemimpin. Ini sejak zaman penjajahan dulu ya. Ada di antara oknum-oknum kaum muslimin yang menjual data ke penjajah Belanda dengan imbalan materi ya. Ini sudah ada sejak dulu ya. Imbalan jabatan, kedudukan dan lain-lain. Sekarang pun juga masih ada oknum-oknum kaum muslimin yang diperdaya ya, menjadi agen-agennya mereka itu. Dan juga penolong di dalam suatu urusan dengan lebih mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan mereka dan mengesampingkan kepentingan dan maslahat kaum mukminin. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Karena sikap seperti ini berarti menolong kekufuran untuk mengalahkan keimanan. Ini agak dikupas cukup panjang ya tentang kisah bagaimana Hatib Ibnu Abi Balta'ah ini diceritakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim serta para a'immatul hadis yang lain, yang secara ringkas kisah ini menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan persiapan untuk menaklukkan kota Makkah. Jadi Fathu Makkah itu adalah keberkahan atas kesabaran yang dialami, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijriah, Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Jadi perlu kesabaran 2 tahun untuk mendapatkan penaklukan kota Mekah yang sangat fenomenal, sangat dahsyat. Yang seolah-olah klausul-klausul yang ada di perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin. Tapi justru disitulah kalah untuk menang ya, strateginya seperti itu. Di antara poinnya adalah terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy, serta siapapun dari kabilah itu boleh untuk bergabung dengan salah satu kelompok, apakah kelompok Madinah, kaum muslimin yang ada di Madinah, atau kelompok Mekah, orang-orang Quraisy. Dipersilahkan kabilah-kabilah untuk berkoalisi dengan
satu di antara dua kelompok ini, silahkan. Dan kalau sudah clear terjadi koalisi masing-masing kelompok, maka tidak boleh satu sama lain saling menyerang. Nah, itu perjanjiannya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, jemaah sekalian, pada zaman jahiliyah itu kita sudah mengetahui bahwa sering terjadi peperangan antar kabilah. Kalau di Madinah ada suku Aus dan Khosraj yang sering bertempur ya, berperang. Hobinya seperti itu. Nah, kalau di Mekah di antara kabilah yang langganan perang itu ada namanya suku atau Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Itu sering sekali pada zaman jahiliyah berperang. Ada masalah sepele saja sudah perang, sudah pertumpahan darah. Nah, itu terjadi. Nah, ketika adanya koalisi dan perdamaian ini, mereka saling bergabung di kelompok yang berbeda. Bani Bakar ikut ke kelompoknya kafir Quraisy di Mekah, sedangkan Bani Khuza'ah ikut kelompoknya kaum muslimin di Madinah. Maka di penjelasan sebelumnya dan sesudahnya sering disebut kata-kata Khuza'ah itu. Rasulullah berkoalisi dengan Bani Khuza'ah ini. Nah, tiba-tiba satu saat ada provokatornya dari orang-orang Bani Bakar ini. Jadi ada seorang pemuda bersama dengan membawa ya semacam pasukannya itu menyergap 20 orang Bani Khuza'ah yang sedang melewati sebuah jalan tanpa persiapan ya. Jadi 20 orang langsung disergap dan dibunuh 20 orang ini oleh provokatornya dari Bani Bakar dan temannya itu. Dan naasnya lagi bahwa orang-orang Quraisy tahu tentang hal itu dan ikut menyuplai senjatanya. Artinya sudah melakukan konspirasi. Seolah-olah perjanjian Hudaybiyah ini nggak berlaku lagi, padahal 10 tahun perjanjiannya. Ini baru 2 tahun sudah dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Maka saat itulah, singkat cerita, orang-orang dari Bani Khuza'ah ini pergi ke Madinah untuk melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Maka diterima laporannya dan Rasulullah marah. Beliau sudah terikat perjanjian koalisi dengan orang-orang Bani Khuza'ah. Ketika diserang, maka itu juga sama dengan menodai kehormatan kaum muslimin. Maka beliau berencana untuk menyiapkan pasukan menyerbu kota Mekah. Tapi rencana ini dirahasiakan, tidak boleh diketahui siapapun, dirahasiakan. Bahkan para sahabat yang senior itu tidak dikasih tahu beliau punya rencana seperti itu. Apalagi jangan sampai berita ini sampai ke orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Harapannya supaya nanti mereka tidak melakukan perlawanan dan tidak ada pertumpahan darah. Ini ya akhirnya menjadikan orang kafir Quraisy bingung. Mereka takut dan akhirnya mengutus utusannya yaitu Abu Sufyan dari Mekah berjalan ke Madinah untuk melobi kepada Rasulullah SAW mau melakukan pembaharuan ya, pembaharuan MOU atau perjanjian itu ya, supaya ada perjanjian ulang ya. Nah, Abu Sufyan saat itu pada saat sampai di Madinah langsung datang ke rumah putrinya yang tidak ada lain, putrinya Ummu Habibah itu adalah istri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu juga menantunya Abu Sufyan. Jadi pada saat datang ke rumah Ummu Habibah, beliau hendak duduk di tikar. Ini sekaligus contoh bagaimana baroknya yang dimiliki oleh sahabiah ini ya. Ketika ayahnya mau duduk di atas tikar, itu nggak boleh, digulung dulu tikarnya sama putrinya sampai ayah yang tersinggung. Wahai putriku, kamu lebih suka kepada tikar itu atau ke ayahmu? Maka kata putrinya begini, tikar ini adalah tikar Rasulullah SAW, biasa dipakai duduk oleh beliau, istirahat beliau. Sedangkan ayah ini musyrik, najis, tidak layak untuk menempati tikar yang suci ini. Itu baroknya ya, barok yang dimiliki
berlepas diri yang dimiliki sahabiat ya. Walaupun ayahnya sendiri datang, kalau memuliakan silakan ya, mungkin duduk di lantai atau tikar yang lainnya ya. Tapi jangan tikar ini. Nah, kalau soal minum barangkali tetap ya. Jadi ikhtiramnya tetap secara manusiawi, tapi kalau soal ini hal yang sensitif bagi dia sehingga tidak diberikan ya lembaran tikar tersebut yang biasa diduduki Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu tidak bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah saat itu berada di luar dan akhirnya ketemu Abu Sufyan dan menyampaikan niatnya, tapi Nabi tidak menanggapinya. Kemudian pergi ke Abu Bakar, melobi-lobi, tidak ditanggapi. Kemudian melobi Umar, malah ditantang perang sama Umar. Kemudian melobi Abu Thalib, diusulkan supaya kamu datang ke Masjid Nabawi dan sampaikan ini, gitu ya, berikan jaminan ini. Nah, dilakukan oleh Abu Sufyan, akhirnya pulanglah Abu Sufyan tanpa membawa hasil sama sekali. Jadi gagal total lobi-lobinya itu. Nah, singkat cerita, ternyata ada di antara sahabat yang mengetahui rencana Rasulullah untuk menyerbu kota Mekah. Dialah Hatib bin Abi Balta'ah ini. Secara sembunyi-sembunyi Hatib ini menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada kaum kafir Quraisy. Apa isinya itu? Pemberitahuan kepada mereka tentang keinginan Rasulullah tersebut yang mau menyerbu ya kota Mekah. Sementara itu Rasulullah menyembunyikan keinginan beliau dan melakukan persiapan secara diam-diam. Hal ini bertujuan agar kaum kafir Quraisy Mekah tidak mengetahui rencana beliau ini, sehingga mereka tidak melakukan persiapan apa-apa, tidak siap perang, dengan harapan hal ini bisa memaksa mereka untuk bersedia menerima perjanjian damai, karena pada dasarnya Rasulullah memang tidak memiliki niat sedikit pun untuk melakukan peperangan bertumpahan darah. Nah, akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ya. Disampaikan bahwa Hatib ini menyuruh seorang budak perempuan untuk mengirimkan surat tersebut dengan menyembunyikannya di balik ikatan rambutnya. Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, beliau langsung mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, kemudian juga Miqdad bin Aswad untuk mengejar budak perempuan tersebut. Kata Rasulullah, pergilah kalian bertiga ke tempat yang namanya Raudhah Khakh, sebuah kawasan yang dekat kota Madinah, masih belum jauh dari perbatasan Madinah, terletak antara Madinah dan Mekah. Karena di sana ada seorang wanita melakukan perjalanan membawa sepucuk surat menuju ke Mekah. Ambillah surat tersebut. Akhirnya dilacak ya, dikejar oleh 3 orang sahabat ini. Nah, bahkan pada saat ketemu dengan wanita ini awalnya tidak mengaku. Saya nggak bawa apa-apa, akhirnya dipaksa. Kata Ali, kalau kamu tidak memberikan surat itu, aku lucuti pakaianmu. Nah, seperti itu ancamannya. Akhirnya keder juga dia ya, menyampaikan, membuka tutup rambutnya, kemudian mengambil surat tersebut dari balik rambutnya itu. Nah, akhirnya dibawa kepada Rasulullah SAW. Ringkas cerita, ketika surat tersebut telah sampai di tangan Rasulullah SAW, maka beliau berkata, memanggil kepada Hatib, wahai Hatib, apa yang telah kamu lakukan? Hatib berkata, wahai Rasulullah, janganlah terburu-buru menyalahkan saya. Sesungguhnya dahulu saya ini menjalin hubungan persekutuan atau aliansi dengan orang Quraisy, dan saya adalah orang asing bagi mereka. Artinya beliau tidak punya keluarga besar di sana, dan keluarganya ini masih ada yang ditinggalkan di Mekah sampai saat itu, sampai dia hijrah ke Madinah itu masih ada keluarga kecilnya yang ditinggal di sana. Nah, beliau si Hatib ini seperti itu, memiliki maksud yang tidak sebagaimana persangkaan sahabat yang lainnya. Sedangkan para sahabat muhajirin lainnya memiliki kerabat di Mekah yang bisa menjaga keluarga dan harta mereka di sana. Karena saya tidak memiliki kerabat dari Quraisy, maka saya melakukan hal ini dengan harapan mereka mau menjaga dan melindungi keluarga saya di sana. Saya mengirimkan surat ini tidak dikarenakan saya ragu di dalam keberagamaan dan keimanan saya. Itu alasan ya dari Hatib bin Abi Balta'ah ini. Apakah alasan itu bisa diterima? Nah, maka Rasulullah diam menunggu turun wahyu jawaban dari langit bagaimana.
Nah, jawabannya turunnya surat Al-Mumtahanah ayat pertama ini. Ya. Jadi kata Hatib ini juga bukan karena menerima kekufuran setelah Islam. Maka beliau menjawab, ketahuilah bahwa ia telah berkata benar dan jujur kepada kalian. Lalu Umar ya, yang saat itu sudah emosi, sudah emosi, minta izin untuk membunuhnya, namun dilarang karena Hatib ini adalah Ahlul Badr, sahabat yang ikut perang Badar, itu memiliki makom kedudukan yang mulia di kalangan sahabat yang lainnya. I'malu masyitum ya. Jadi seolah-olah kerjakan semau kalian. Qad ghufirtum, kalian sudah diampuni, seolah-olah begitu ya. Jadi karena Hatib ini adalah Ahlul Badr, maka Rasulullah memberikan maaf kepadanya. Nah, maka disitulah Allah Ta'ala menurunkan Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita Nabi Muhammad ya. Kalian membocorkan rahasia. Ini teguran yang keras ya di surat Al-Mumtahanah ini. Nah, jemaah sekalian, kita tidak sedang menceritakan tentang Fathu Makkah ya. Jadi yang disampaikan oleh Syekh Wahb Zuhaili menyampaikan kepada kita tentang kisah Hatib ibnu Abi Balta ini adalah maksudnya ayat 28 surah Ali Imran ini memang tidak turun berkaitan dengan kisah Hatib ini. Akan tetapi ayat ini dan ayat yang turun berkaitan dengan kisah Hatib di atas memiliki kandungan yang sama, yaitu larangan muwalat terhadap orang-orang kafir. Jadi memiliki ruh, substansi, inti cerita yang sama walaupun konteksnya berbeda, tapi intinya adalah larangan kita melakukan loyalitas kepada orang-orang kafir. Namun perlu diketahui bahwa kedua ayat ini dan ayat-ayat yang serupa lainnya tidak melarang melakukan kesepakatan dan aliansi antara kaum muslimin dengan pihak non-muslim, meskipun kesepakatan dan aliansi tersebut tampak menguntungkan kepentingan pihak non-muslim, karena Rasulullah sendiri mengadakan ikatan persekutuan atau beraliansi dengan Bani Khuza'ah yang tetap dalam kemusyrikan yang sudah kita ceritakan tadi ya. Jadi seolah-olah dalam perjanjian Hudaybiyah menguntungkan non-muslim, dalam hal ini ada rukhsah ya. Penjelasan berikutnya ada dispensasinya, ada pengecualinya. Ayat-ayat yang mengandung tema seperti ini tidak melarang untuk bersikap baik dan ramah kepada kaum non-muslim, kecuali kaum kafir harbi, kafir yang memerangi, yang melakukan permusuhan. Namun hal ini hanya dalam bentuk sikap luar saja, sedangkan di dalam hati tetap ingkar dan tidak setuju dengan kekufuran mereka. Jadi yang boleh kita perlakukan dengan baik adalah kafir zimmi, kafir yang berada pada lingkungan dan perlindungan negara Islam, ataupun kafir mu'ahad, kafir yang berada di luar negara Islam tetapi terikat perjanjian ya. Tapi definisi-definisi klasifikasi ini sekarang tidak ada, karena sekarang sudah tidak ada Darul Islam ya, tidak ada Darul Kufri. Sekarang ini ya kita sama saja, hanya komunitas kaum muslimin saja, tetapi negaranya tidak berdasarkan syariat Islam seluruh dunia ya. Itu tidak, Darul Islam sekarang ini tidak ada, kecuali ya dalam hal ini kita sampaikan perbuatan baik kepada kafir dhimmi dan kafir mu'ahad tadi secara dohir saja, kita batinnya tetap mengingkari. Begitu juga ayat-ayat yang mengandung tema seperti ini tidak melarang untuk berinteraksi dan bergaul dengan non-muslim atau menaruh kepercayaan kepadanya, namun hanya di dalam masalah yang bersifat khusus dan tidak menyentuh serta mengganggu kemaslahatan dan kepentingan umum kaum muslimin. Hal ini berdasarkan ayat yang ada di surat Al-Mumtahanah juga, ayat 7 dan 9 atau sampai 9, yang artinya mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antaramu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama,
dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah hanya menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang tidak memusuhi, yang tidak berbuat keonaran, ini ada perlakuan yang longgar, yang lebih longgar, tapi secara zahir saja ya, tidak secara batinnya. Sehingga orang-orang kafir harbi yang memusuhi kaum muslimin atau mengusir kaum muslimin dari wilayah kaum muslimin, atau merampas sebagian kawasan kaum muslimin seperti yang ada di Palestina, maka kita dilarang untuk bermualah dengan mereka, berkasih sayang, berhubungan, berinteraksi baik dengan mereka. Karena akan tetapi justru sebaliknya, wajib hukumnya untuk memusuhi mereka berdasarkan ayat di atas. Jadi kalau sekarang contoh yang konkret adalah orang-orang Yahudi atau Israel yang ada di Palestina yang senantiasa memusuhi kepada kaum muslimin. Mereka sering sekali membuat keonaran di Masjidil Aqsa karena mereka ingin merebut tempat ini, sebab mereka punya keyakinan bahwasanya di bawah Masjidil Aqsa ini adalah tempatnya Haikal Sulaiman, istana atau ibadahnya Nabi Sulaiman. Itu diyakini ada di bawah Masjidil Aqsa, sehingga mereka menggali terowongan-terowongan dengan maksud untuk merobohkan Masjidil Aqsa, dan yang tersisa menurut keyakinan mereka adalah Haikal Sulaiman ini. Tapi itu hanya akal-akalan. Haikal Sulaiman ini sudah lama hilang, sudah lama hancur, berabad-abad sudah terlewati dekade demi dinasti, kerajaan demi kerajaan sudah lama hancur, dan tempatnya yaitu akal-akalan ya, hanya alasan dari orang-orang Yahudi saja, bukan di situ ya. Jadi ini adalah alasan mereka untuk menguasai Masjidil Aqsa. Allahu a'lam bishawab. Masih pada ayat 28. Ayat ini juga mengandung penjelasan bahwa tidak boleh meminta bantuan kepada pihak kafir ketika sedang berperang, seperti pendapat sebagian ulama mazhab Maliki. Hal ini berdasarkan perkataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada seorang laki-laki yang ingin ikut beliau pada perang Badar. Maka kata Rasulullah, kembalilah kamu, aku tidak akan meminta bantuan dan dukungan dari orang musyrik. Juga dikarenakan tidak bisa dijamin pihak non-muslim tidak akan melakukan pengkhianatan. Ini yang bahaya. Karena permusuhan agama mendorong mereka untuk melakukan pengkhianatan, kecuali ketika mereka dalam keadaan terpaksa. Namun kebanyakan ini khilafiyah ya, perbedaan pendapat. Kalau tadi mazhab Maliki, kalau ini ulama mazhab yang lain berpendapat boleh meminta bantuan kepada orang kafir dalam menghadapi kaum kafir jika memang ia memiliki pandangan positif terhadap kaum muslimin. Namun mazhab Syafi'i membatasinya, yaitu dengan syarat hal itu memang dibutuhkan. Karena Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah meminta bantuan kepada Sufwan bin Umayyah pada saat perang Hunain untuk melawan kaum kafir Hawazin. Jadi perang Hunain ini setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang Hunain itu Syawalnya, jadi hanya selisih ya setelah 1 bulan dari Ramadan, sehingga banyak mendapatkan tambahan ya, ada 2.000 tambahan setelah Fathu Mekah itu. Kalau 10.000 pasukan kaum muslimin menyerbu kota Mekah, Fathu Mekah tambah 2.000, ada 12.000 kaum muslimin yang ikut di perang Hunain, sehingga kaum muslimin merasa jumlahnya banyak, padahal justru jumlah banyak ini tidak mendapatkan, bukan sebab kemenangan ya, mereka hurur pada awal peperangan sehingga hampir-hampir kalah. Akhirnya Rasulullah membangkitkan semangat dan pada akhir peperangan menang ya. Jadi itulah tentang kisah perang Hunain. Jadi juga pada saat kejadian Fathu Mekah, Bani Khuza'ah itu bekerja sama dengan Rasulullah SAW.
Gusman itu salah satu orang munafik, itu juga pernah ikut berperang bersama para sahabat pada perang Uhud. Padahal ia adalah orang musyrik. Adapun perkataan Rasulullah, kembalilah kamu, aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik, itu dinasakh menurut pendapat sebagian ulama ya. Dinasakhatnya direvisi oleh hadits yang menjelaskan bahwa beliau meminta bantuan kepada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memberi mereka bagian dari harta rampasan perang yang beliau peroleh. Karena tadi Rasulullah tidak menerima bantuan dari pemuda musyrik tadi kan pada saat perang Badar ya. Sementara ini Gusman ini terjadi pada perang Uhud sesudah perang Badar, dan perang Bani Qainuqa itu terjadi juga sesudahnya. Ini khilafiyah ala kulli hal di antara para ulama ya. Poin ketiga, ayat ini juga mengandung dalil tentang disyariatkannya at-taqiyah, yaitu usaha menjaga keselamatan jiwa, kehormatan dan harta dari ancaman pihak musuh. Pada realitanya at-taqiyah ada dua macam, sesuai dengan jenis musuh, yaitu musuh agama dan musuh di dalam masalah-masalah yang bersifat duniawi, seperti harta kekayaan, kekuasaan dan yang lainnya. Adapun bentuk yang pertama dalam masalah musuh agama ini, maka setiap mukmin yang tinggal di suatu tempat darul kufri atau kawasan kekuasaan orang kafir yang dirinya tidak kuasa untuk menampakkan keimanan dan keberagamaannya, maka wajib baginya untuk berhijrah, meninggalkan tempat tersebut menuju tempat lain. Nah, kalau mampu ya dia tinggalkan, mencari tempat yang lebih kondusif sebagaimana yang diperintahkan di ayat 97 sampai 19 surat An-Nisa ini. Jadi harusnya dia berhijrah yang memungkinkan dirinya untuk menampakkan keberagamaannya. Namun jika ia adalah termasuk orang yang lemah, yaitu anak-anak, kaum wanita dan orang-orang lanjut usia, maka boleh baginya untuk tetap tinggal di tempat tersebut dan menampakkan sikap baik kepada orang-orang kafir sesuai dengan kadar keadaan darurat yang ada, dengan tetap berusaha untuk keluar pergi meninggalkan tempat tersebut guna menyelamatkan agama dan imannya. Kalau tidak sampai kepada kekafiran seperti di Palestina, ya barangkali di Syria ya, walaupun bukan kafir tapi orang-orang Syiah yang memusuhi orang-orang Sunni sampai membunuh dan sebagainya, maka di sini diperbolehkan untuk berhijrah. Kemudian juga dalam hal ini menampakkan sikap baik kepada kaum kafir dalam keadaan seperti ini merupakan sebuah rukhsah, keringanan. Namun jika ia tetap menampakkan keimanannya, yang hal itu merupakan sebuah azimah atau hukum asal, sehingga seandainya ia meninggal dunia, maka berarti ia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Hal ini berdasarkan riwayat yang menjelaskan bahwa Musailamah al-Kadzab itu seorang nabi palsu ya, menawan dua sahabat Rasulullah. Kemudian Musailamah berkata kepada salah satunya, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Ia berkata benar. Kemudian Musailamah berkata kepadanya, apakah kamu bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah? Maka jawaban dari sahabat satunya ini benar. Mendengar jawaban tersebut, Musailamah pun akhirnya membiarkannya, membebaskannya. Kemudian Musailamah memanggil yang satunya lagi dan berkata, apakah kamu bersaksi Muhammad adalah Rasulullah? Dia jawab benar. Pertanyaan lagi, apakah kamu bersaksi saya adalah utusan Allah? Dia jawab, saya tuli, ya, seolah-olah begitu, saya nggak mendengar. Maka Musailamah mengulanginya hingga 3 kali, tetapi jawaban yang diberikan tetap sama ya. Lalu Musailamah pun memerintahkan agar laki-laki itu dipenggal kepalanya ya, dibunuh. Nggak apa-apa, dia mati syahid berarti ya. Kemudian kisah ini sampai kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, adapun laki-laki yang dibunuh maka berarti ia tetap berjalan ya di atas kebenaran dan keyakinannya, dan ia telah mengambil pilihan yang baik, maka selamat untuknya atas sikapnya itu. Sedangkan yang satunya yang memilih rukhsah, keringanan tadi ya, yang diberikan Allah Ta'ala, oleh karena itu ia tidak menanggung dosa. Jadi pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita dalam kondisi yang darurat. Sedangkan bentuk yang kedua, musuh kita dalam hal ini adalah dalam hal dunia,
Maka dalam masalah wajib tidaknya hijrah meninggalkan kawasan musuh tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian berpendapat wajib untuk hijrah meninggalkan tempat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Juga berdasarkan larangan menyanyiakan harta, serta berdasarkan hadis riwayat Ahmad yang diceritakan oleh Sa'id bin Zaid, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh untuk menjaga harta miliknya, maka berarti dia mati syahid. Namun sebagian ulama lain memiliki pendapat bahwa hal tersebut tidak wajib, karena permusuhan yang ada hanyalah karena kepentingan duniawi semata dan tidak menimbulkan bahaya terhadap agama. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hijrah dalam keadaan seperti ini terkadang hukumnya bisa menjadi wajib, yaitu jika dikhawatirkan keselamatan jiwa atau kerabat atau kehormatan itu menjadi terancam. Keempat, kaidah umum dalam masalah menampakkan sikap baik dan loyal adalah jika terjadi suatu masalah yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pihak lain serta tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama, maka hukumnya boleh. Namun, jika menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain seperti pembunuhan, pencurian, saksi palsu atau yang lainnya, maka hukumnya tidak boleh. Hasan al-Basri mengatakan, at-taqiyah menjaga keselamatan jiwa, kehormatan atau harta dari ancaman pihak musuh dengan berpura-pura baik dan setuju dengan mereka, hukumnya boleh hingga hari kiamat. Namun at-taqiyah dilarang ketika menyebabkan nyawa orang lain terancam. Jadi maksudnya ad-dararu la yuzalu bid-darar, ya. Sesuatu yang bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lainnya. Yang kelima, menjadi sebuah keharusan untuk tetap waspada dan menjaga diri dari siksa dan murka Allah, sehingga seorang benar-benar terjauhkan dari berbagai bentuk kemaksiatan dan selalu berusaha meningkatkan upaya pendekatan diri kepada Allah. Yang keenam, ilmu Allah sangat luas, tanpa batas, mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, yang kecil ataukah yang besar, yang ada di langit ataupun di bumi, yang ada dalam hati kita ataupun yang kita tampakkan, itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir surah Ali Imran ayat 28 sampai 30. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan kita cermati serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.